Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martania Adi Nur Aini dengan NIM 30402100017. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai digitalisasi dalam keuangan internasional atau fintech. Mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan Fintech dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Yang pertama ada digitalisasi dalam keuangan internasional. Digitalisasi dalam keuangan internasional adalah penerapan teknologi digital untuk mengubah dan juga meningkatkan cara sistem keuangan internasional bekerja, terutama dalam hal transaksi antar negara, pembayaran lintas negara, dan juga perdagangan global. Teknologi ini mencakup berbagai inovasi, seperti penggunaan cloud computing, blockchain, dan aplikasi fintech yang membantu mempercepat, mempermudah, dan juga dapat mengurangi biaya transaksi di pasar internasional. Selanjutnya, ada dampak dari teknologi. Yang pertama adalah akses yang lebih luas, di mana teknologi memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi individu maupun bisnis yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional, terutama pada negara berkembang. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan global. Yang kedua, keamanan dan transparansi, di mana teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan juga keamanan transaksi dengan menyediakan catatan yang tidak dapat diubah sehingga dapat meminimalkan risiko penipuan dan juga kecurangan. Yang ketiga, munculnya fintech dan inovasi keuangan. Layanan seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, dan platform investasi digital lainnya semakin populer sehingga dapat mengubah landscape industri keuangan global. Yang terakhir ada globalisasi dan integrasi pasar, di mana teknologi dapat memfasilitasi perdagangan dan juga investasi internasional yang lebih mudah dan mempercepat proses globalisasi ekonomi serta mengintegrasikan pasar keuangan di seluruh dunia sehingga memungkinkan lebih banyak aliran modal antar negara. Kemudian ada peran teknologi. Yang pertama adalah peningkatan kecepatan transaksi, di mana teknologi seperti sistem pembayaran real-time dan juga platform berbasis blockchain memungkinkan transaksi internasional dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya dengan menggunakan blockchain atau teknologi seperti Swift GPI, pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan menit saja, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu yang biasanya memakan beberapa hari dengan sistem tradisional. Yang kedua adalah pengurangan biaya transaksi. Dengan platform seperti PayPal atau penggunaan mata uang digital, cryptocurrency, biaya transaksi internasional dapat jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan layanan perbankan tradisional. Bahkan untuk individu ataupun bisnis yang berada di lokasi terpencil atau tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Layanan seperti PayPal atau mobile banking memungkinkan pengguna untuk mengirim atau menerima uang lintas negara hanya menggunakan ponsel ataupun komputer tanpa perlu melalui bank fisik. Yang terakhir adalah meminimalisir resiko. Dengan penggunaan algoritma untuk memantau fluktuasi nilai tukar mata uang atau penggunaan smart contract yang secara otomatis dapat mengeksekusi transaksi jika kondisi tertentu itu terpenuhi, sehingga dapat membantu mengelola risiko dalam transaksi internasional dan juga dapat memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi semua pihak. Selanjutnya adalah transformasi digital dalam perdagangan internasional. Transformasi digital dalam perdagangan internasional merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara tradisional dalam melakukan perdagangan antar negara. Ini meliputi mengenai penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses perdagangan dan memberikan solusi bagi tantangan yang ada dalam rantai pasokan global. Selanjutnya adalah perdagangan internasional membutuhkan digitalisasi karena dapat mengurangi kompleksitas operasional
Contohnya dengan menggunakan e-bill ledging untuk menggantikan dokumen fisik. Kemudian bisa mempercepat transaksi, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan efisiensi. Teknologi juga bisa memungkinkan pembayaran dan juga pengiriman barang dilakukan lebih cepat dan juga transparan. Kemudian bisa mempermudah akses ke pasar global. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan keamanan dan memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time yang penting untuk mengatasi hambatan geografis dan kompleksitas dalam perdagangan lintas negara. Selanjutnya ada peran teknologi dalam perdagangan internasional. Yang pertama, menstandarisasi dan mengelola dokumentasi, di mana digitalisasi memungkinkan otomatisasi dan standarisasi dokumen seperti kontrak dan juga faktur, sehingga dapat mempermudah kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda antar negara. Yang kedua, mengoptimalkan logistik dan juga rantai pasok. Teknologi seperti sistem manajemen rantai pasok yang berbasis AI dan juga IoT dapat meningkatkan efisiensi pengiriman barang, meminimalkan penundaan, dan juga mengurangi biaya. Dan yang ketiga, mengatasi fluktuasi nilai tukar. Platform forex trading berbasis AI dapat digunakan untuk melakukan hedging yang membantu perusahaan melindungi diri dari resiko fluktuasi nilai tukar mata uang dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada elemen-elemen transformasi digital dalam perdagangan. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui platform digital atau internet. Adapun dampak e-commerce terhadap perdagangan global, yang pertama, adanya akses pasar global. E-commerce membuka peluang bagi perusahaan, terutama bagi UMKM, untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Yang kedua, peningkatan kecepatan dan efisiensi, di mana transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan juga mudah, sehingga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jual beli. Yang ketiga, dapat mengurangi hambatan geografis. Dalam perdagangan global, dengan memungkinkan bisnis untuk menjual produk kepada konsumen di seluruh dunia melalui platform digital tanpa memerlukan toko fisik di setiap negaranya. Selain itu, e-commerce juga dapat mempermudah pembayaran internasional dan juga pengiriman global sehingga dapat mempercepat dan mempermudah transaksi lintas batas. Yang keempat, adanya persaingan yang lebih ketat sehingga dapat meningkatkan kompetisi di pasar global karena perusahaan dari berbagai negara dapat bersaing secara langsung melalui platform digital. Kemudian ada dimensi transformasi digital dalam perdagangan. Transformasi digital mempercepat perubahan ini dengan mengintegrasikan teknologi seperti IoT, Big Data, AI, dan Cloud Computing ke dalam operasional rantai pasokan. Dengan digitalisasi, perusahaan dapat mengotomatisasi proses, mengurangi ketergantungan pada sistem manual, dan juga dapat meningkatkan ketepatan serta kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, transformasi digital bisa memfasilitasi hal ini dengan teknologi canggih yang dapat meningkatkan kemampuan untuk mengelola rantai pasokan dengan cara yang lebih cerdas dan juga terhubung. Ada 3 aspek transformasi digital dalam perdagangan. Yang pertama adalah strategi digital, di mana strategi digital ini mencakup perencanaan dan juga pengembangan rencana bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan harus merencanakan cara untuk mengintegrasikan teknologi dalam seluruh rantai nilai, termasuk dalam pengelolaan rantai pasokan, pembayaran, dan juga interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, teknologi. Teknologi adalah alat utama yang digunakan dalam transformasi digital. Dalam perdagangan, teknologi mencakup penggunaan sistem e-commerce, big data, cloud computing, AI, IoT, blockchain, dan lainnya. Misalnya, teknologi AI digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk, sementara blockchain meningkatkan keamanan transaksi internasional. Yang ketiga,
adanya pengalaman pelanggan atau customer experience. Ini menjadi kunci dalam transformasi digital karena teknologi memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih personal, responsif, dan mudah diakses. Nah, teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan 24/7, pengiriman cepat, dan metode pembayaran yang beragam. Pengalaman pelanggan juga dapat diperbaiki dengan menggunakan data analitik untuk memahami preferensi pelanggan dan juga memberikan penawaran yang lebih relevan serta tepat waktu. Nah, kemudian platform berbasis cloud dalam pembayaran internasional. Platform berbasis cloud dalam pembayaran internasional adalah layanan digital yang memungkinkan transaksi keuangan antar negara dilakukan secara online melalui server yang terhubung ke internet. Sistem ini menyimpan data di cloud sehingga memungkinkan akses yang mudah dan juga aman untuk memproses pembayaran tanpa tergantung pada infrastruktur fisik. Lalu bagaimana sih cloud computing mengubah cara kita melakukan pembayaran internasional? Cloud computing mengubah pembayaran internasional dengan menyediakan infrastruktur yang fleksibel, efisien, dan scalable untuk memproses transaksi global. Dengan cloud, pembayaran dapat diproses lebih cepat, biaya lebih rendah, dan memungkinkan akses global yang lebih mudah tanpa memerlukan sistem perbankan tradisional atau cabang fisik di berbagai negara. Adapun manfaat utama dari penggunaan platform cloud. Yang pertama adalah kecepatan, di mana pembayaran dapat diproses secara instan atau lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Yang kedua, efisiensi biaya, di mana dapat mengurangi biaya infrastruktur dan juga perantara. Yang ketiga, skalabilitas, dapat menangani volume transaksi yang lebih besar tanpa penambahan biaya besar. Yang keempat, keamanan, dengan enkripsi dan juga protokol keamanan yang canggih bisa melindungi data transaksi. Dan yang terakhir ada aksesibilitas, memungkinkan perusahaan atau individu dari berbagai belahan dunia bisa bertransaksi tanpa batasan geografis. Selanjutnya adalah blockchain dan keamanan dalam transaksi internasional. Blockchain adalah teknologi ledger terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Dalam transaksi internasional, blockchain memungkinkan pengiriman dana dan informasi antar negara dengan cara yang lebih cepat, aman, dan tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya. Selanjutnya adalah keuntungan blockchain dalam menghilangkan perantara dan juga mengurangi biaya. Blockchain menghilangkan kebutuhan akan perantara, misalnya bank atau lembaga keuangan yang lain, yang pada gilirannya itu mengurangi biaya transaksi seperti biaya administrasi, biaya konversi mata uang, dan biaya transfer antar bank. Transaksi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat dengan lebih efisien dan cepat. Selanjutnya adalah penggunaan cryptocurrency dalam pembayaran internasional. Cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum digunakan dalam pembayaran internasional karena memungkinkan transaksi dilakukan langsung antara pengirim dan juga penerima tanpa melibatkan bank atau perantara lainnya. Selanjutnya adalah keamanan. Yang pertama, pentingnya keamanan dalam transaksi internasional. Keamanan sangat penting dalam transaksi internasional untuk melindungi data pribadi dan juga finansial, kemudian untuk mencegah penipuan serta memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan tanpa gangguan. Mengingat melibatkan berbagai negara, sistem pembayaran harus aman agar dapat dipercaya oleh pengguna global. Kemudian teknologi enskripsi yang digunakan oleh platform cloud. Platform cloud menggunakan teknologi enkripsi seperti SSL atau TLS untuk melindungi data yang dikirim antara pengguna dan server. Enkripsi ini memastikan bahwa informasi yang ditransfer tetap aman dari penyusup dan hanya dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berwenang. Cara cloud computing meningkatkan keamanan pembayaran global.
yaitu dengan cara menyediakan penyimpanan data yang aman dan terdistribusi di banyak server sehingga dapat mengurangi resiko kehilangan data. Selain itu, cloud memungkinkan pembaruan keamanan secara otomatis dan real-time, serta mendukung penggunaan autentikasi, dua faktor, dan enkripsi untuk melindungi transaksi. Selanjutnya adalah tantangan dan juga peluang dalam digitalisasi pembayaran lintas negara. Adapun tantangannya, yang pertama masalah regulasi dan juga perbedaan hukum antar negara, di mana di setiap negara memiliki regulasi dan peraturan yang berbeda terkait pembayaran internasional, termasuk aturan pajaknya, persyaratan lisensi, dan kebijakan anti pencucian uang. Nah, perbedaan inilah yang bisa menyebabkan kebingungan dalam memastikan kepatuhan dan mempersulit proses transaksi lintas negara. Yang kedua, hambatan teknis dalam mengadopsi teknologi baru. Dengan mengadopsi teknologi baru dalam sistem pembayaran, seringkali memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur, pelatihan, dan integrasi sistem. Nah, di beberapa negara atau mungkin perusahaan masih kesulitan untuk mengikuti kemajuan teknologi terbaru karena keterbatasan sumber daya yang mereka punya. Yang ketiga, ketidaksetaraan infrastruktur digital antar negara. Tidak semua negara memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung pembayaran lintas negara secara efisien. Nah, negara-negara dengan infrastruktur digital yang kurang berkembang, mungkin menghadapi keterlambatan, kesulitan akses, atau biaya tinggi dalam mengimplementasikan sistem pembayaran digital. Yang keempat adalah isu keamanan dan perlindungan data. Keamanan data menjadi tantangan utama dalam pembayaran digital internasional, karena transaksi lintas negara melibatkan berbagai pihak dan meningkatkan resiko peretasan serta kebocoran informasi yang sensitif. Perlindungan data yang tidak memadai dapat mengancam kepercayaan pengguna dan menciptakan kerugian finansial. Selanjutnya adalah peluang. Yang pertama, peluang bagi negara berkembang dalam mengakses sistem pembayaran internasional. Digitalisasi pembayaran memberikan peluang bagi negara berkembang untuk mengakses sistem pembayaran internasional dengan lebih mudah, sehingga mengurangi ketergantungan pada perbankan tradisional dan dapat mempercepat proses transaksi lintas negara yang sebelumnya terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai. Yang kedua, inovasi yang dapat dilakukan oleh fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan global. Fintech dapat mengembangkan solusi pembayaran digital yang lebih terjangkau dan mudah diakses seperti dompet digital, pinjaman mikro, dan layanan pembayaran yang berbasis mobile, yang dapat meningkatkan inklusi keuangan di daerah yang kurang terlayani oleh bank tradisional. Yang ketiga, pembukaan pasar baru melalui pembayaran digital lintas negara. Pembayaran digital memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar internasional dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih cepat, sehingga dapat membuka peluang baru untuk perdagangan dan juga investasi global tanpa batasan geografis. Nah, yang keempat adalah pengaruh digitalisasi terhadap perekonomian global. Digitalisasi pembayaran mempercepat aliran uang dan juga transaksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor bisnis, terutama di negara-negara berkembang, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi dalam berbagai sektor dan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian global secara keseluruhan. Implementasi teknologi pembayaran lintas negara. Adapun proses migrasi menuju sistem pembayaran berbasis cloud dan blockchain melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, evaluasi infrastruktur saat ini, di mana perusahaan perlu menilai sistem pembayaran yang ada, termasuk tantangan, kekurangan, dan juga kebutuhan untuk perubahan menuju solusi berbasis cloud dan blockchain. Yang kedua, pemilihan platform dan teknologi. Dengan memilih platform cloud yang aman dan scalable, serta memilih blockchain yang sesuai, dapat memastikan integrasi yang lancar dengan sistem pembayaran.
Yang ketiga adalah pelatihan dan penerapan. Dengan melatih staf dan pengguna untuk memahami cara kerja sistem yang baru dan memastikan implementasi yang efektif, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi cloud dan blockchain dalam pembayaran. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Digitalisasi dalam perdagangan internasional dan sistem pembayaran lintas negara membawa dampak besar dalam meningkatkan inklusi keuangan global, mempercepat transaksi, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan. Teknologi seperti blockchain, sistem pembayaran berbasis cloud, dan fintech mengubah cara kita bertransaksi internasional dengan mengurangi biaya, mempercepat proses, dan mengeliminasi perantara. Selain itu, e-commerce dan analisis data semakin mengoptimalkan rantai pasokan dan mempercepat transaksi lintas batas. Namun, tantangan dalam adopsi digitalisasi masih ada seperti perbedaan regulasi antar negara, ketidakikutsertaan infrastruktur digital, dan isu keamanan data. Meskipun demikian, peluang besar terbuka bagi negara berkembang untuk mengakses sistem pembayaran internasional dengan lebih mudah dan efisien, serta bagi fintech untuk meningkatkan inklusi keuangan global. Kedepannya, teknologi harus memainkan peran penting dalam membuka pasar baru dan mengoptimalkan ekonomi global melalui digitalisasi pembayaran lintas negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.